Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Guru di pembelajaran kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada. Baik, sebelum kita belajar anak-anak, mari kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Pak Guru pimpin berdoanya. Kita mulai berdoa dengan mantra guru puja. Silahkan mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Namah Swaha. Terima kasih anak-anak sudah melakukan doa sebelum belajar. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Pancasrada. Nah, mungkin anak-anak di rumah sudah sempat membaca buku. Mungkin anak-anak sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan Pancasrada. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu Pancasrada, Pak Guru akan mengawali pembelajaran Pancasrada ini dari konsep agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar yang disebut dengan 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari yang pertama adalah tatwa, yang kedua susila atau etika, yang ketiga adalah acara atau yang sering disebut dengan ritual. Nah, 3 kerangka dasar inilah yang digunakan sebagai acuan agama Hindu untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kita beragama sesuai dengan keyakinan kita beragama Hindu. 3 kerangka dasar agama Hindu kalau kita kaitkan dengan sebuah bentuk, tidak ubahnya seperti telur, di mana tatwa diibaratkan seperti kuning telur, sedangkan etika adalah putih telurnya, sedangkan acara atau ritual itu diumpamakan seperti kulit telur. Jadi ketika kita melihat konsep agama Hindu, tidak ubahnya kita melihat seperti telur, di mana agama Hindu yang sering kita laksanakan, pasti yang paling sering kita lihat adalah acara. Karena acara ada pada tahapan yang paling awal, yang paling sering kita jumpai dalam agama Hindu. Yang kedua, barulah kita mengenal tentang susila atau tingkah laku dalam beragama Hindu. Nah, di dalam 3 kerangka dasar agama Hindu, yang paling mendalam sekali adalah tatwa, di mana tatwa menjelaskan semua konsep atau tujuan beragama itu sendiri. Nah, di dalam tatwa inilah kita akan menemukan konsep keyakinan kita. Kenapa kita harus yakin dengan agama Hindu? Baik anak-anak, di dalam tatwa terdapat sebuah keyakinan yang disebut dengan srada. Nah, agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang dipakai pedoman untuk lebih meyakini agama Hindu sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan. Nah, 5 dasar keyakinan agama Hindu itu disebut dengan Pancasrada. Dari kata Pancasrada, kita bisa mengetahui bahwa Pancasrada terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca dan srada. Ada anak-anak tahu? Ada yang tahu apa kira-kira arti dari kata panca? Ya, betul sekali. Panca berarti 5. Jadi panca berarti 5 dan srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada berarti 5 dasar keyakinan
umat Hindu. Atau Pancasrada berarti 5 dasar keyakinan umat Hindu. Dengan kata lain, dengan konsep 5 dasar keyakinan ini, umat Hindu memiliki dasar untuk yakin dan memperkuat keyakinan sebagai umat beragama yang terdiri dari 5 dasar. Nah, apa saja kira-kira yang menjadi dasar keyakinan, 5 dasar keyakinan agama Hindu itu sendiri? Yang pertama adalah Brahman Srada. Yang kedua adalah Atman Srada. Yang ketiga adalah Karma Pala Srada. Yang keempat adalah Purnarbawa Srada. Yang kelima adalah Moksa Srada. Baik anak-anak, dari 5 dasar keyakinan itu kita akan bahas satu persatu. Mungkin anak-anak sudah sempat membaca di rumah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan 5 dasar keyakinan itu? Yang pertama kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan Brahman Srada. Brahman Srada di sini berarti Brahman dan Srada. Brahman diartikan sebagai Tuhan atau Sang Hyang Widi. Sedangkan Srada berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Brahman Srada berarti kepercayaan terhadap adanya Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, yang disebut dengan Atman Srada. Atman Srada juga terdiri dari 2 kata, yaitu Atman dan Srada. Atman berarti jiwa atau percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Sedangkan Srada seperti tadi yang Pak Guru sampaikan adalah berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi Atman Srada berarti yakin dan percaya terhadap adanya Atman yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah Karma Pala Srada. Karma Pala Srada artinya yakin dan percaya terhadap adanya karma pala, atau karma pala diartikan sebagai hukum sebab akibat. Karena karma pala terdiri dari 2 kata, karma dan pala. Karma artinya perbuatan, pala artinya hasil atau buah hasil. Sedangkan keyakinan yang nomor 4 adalah Punarbawa Srada. Punarbawa berarti kelahiran kembali. Kata punar berasal dari kata punarbawa berasal dari kata punar dan bawa. Punar berarti kembali, sedangkan bawa berarti lahir. Jadi punarbawa berarti kelahiran kembali. Oleh karena itu kata Punarbawa Srada diartikan sebagai kelahiran, percaya terhadap adanya kelahiran kembali. Kemudian keyakinan yang terakhir yaitu Moksa Srada, di mana agama Hindu yakin dan percaya terhadap adanya kebebasan. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan kembali kepada Yang Maha Kuasa yang disebut dengan moksa. Nah, sampai di sana dulu anak-anak tentang pelajaran yang pertama kita pada hari ini mengenai Pancasrada. Pak Guru hanya akan menjelaskan apa itu tentang pengertian Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Nah, sampai di sana dulu Pak Guru menjelaskan tentang Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Semoga anak-anak bisa belajar di rumah dan bisa memahami apa yang dimaksud dengan Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Baik anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.